Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada adik-adik sekalian yang berkunjung ke tempat rumah juang Desa Anjas Rapat Barat, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Jadi sebagai pembuka, itu ini adalah rumah juang dari datuk kita, yaitu Haji Mastur. Haji Mastur itu punya anak, kalau tidak salah 7 orang. Itu Haji Amnah, Haji Aminah, Haji Rukiyah, Haji Amri, itu kaki saya. Itu Haji Amri, terus Arsyah dan Jamaah Banam lah. Nah, itu adalah saudara Sidin. Nah, untuk sementara silakan dulu apa yang perlu diceritakan untuk pembuka ya. Nah, nama pian dulu ya. Nama adalah Syarifuddin selaku juru pelihara rumah juang. Umur sekitar 55 tahun. 55 umur. Ya. Tentang Jepang kami ini bertakun, Ben. Ya. Jadi kami bertakun. Ya. Siapa pengalaman pian pas zaman penjajahan Jepang itu di Indonesia? Atau ada diceritakan pengalaman siapa itu? Oh. Jadi pengalaman. Jadi waktu itu kejadian sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi di sini didirikan markas pejuang tentara peta. Jadi setelah di markas, jadi mengusir penjajah dari Nika atau Belanda waktu itu. Bapak, setelah kejadiannya waktu rumah juang ini adalah waktu itu kan di Jakarta sudah merdeka tahun 1945. Di Anjas Rapat ini belum mengikuti. Di Banjarmasin belum. Banjarmasin. Di Jakarta kan sudah, Banjarmasin belum. Cuma di sini Anjas Rapat ini mengikuti Jakarta waktu itu. Jadi kan di Jakarta sudah merdeka, ikut sini merdeka. Ternyata kan di antara pejuang-pejuang yang membela tanah air khususnya di Anjas Rapat Barat ini ada berkhianat waktu itu. Bukan sini kan? Iya, bukan sini, yang bukan pejuang juga ada berkhianat. Jadi kan waktu kejadian tuh setelah kan merdeka di Jakarta, di sini kan merdeka juga waktu itu. Didirikan Sang Saka Merah Putih. Dulu situ ada tempat gedung pemerintahan sebelah situ. Jadi didirikan di situ Sang Saka Merah Putih oleh pejuang-pejuang bukan sini lah. Oh, supaya sudah ada lagi itu. Sebagian matian sudah orangnya. Iya, cuma cucu-cucunya aja. Waktu itu kan kada setuju di antara pejuang nih yang mendirikan Sang Saka Merah Putih tadi. Ada pejuang kada setuju itu pula. Iya, di antara pejuang kada setuju, masih tetap mengikuti kada sama modelnya itulah. Kada sama merdeka kan istilah kasarnya tuh kan, kada sama merdeka. Tapi tetap pejuang-pejuang sini mengikuti Jakarta sana, didirikan Sang Saka Merah Putih di tiang bendera. Jadi diiringi dengan parang bungkul waktu itu, atau parang bungkul. Parang itu panjang mandau lah, tapi ujungnya kemudian dengan ngode jenis kini ujungnya tuh nah kayak itu nah. Nah kayak itu nah, ya kan. Iya, itu seperti itu kan tuh. Kan di tugu itu kan ada. Nah, parang ujungnya
Oh iya. Nah gitu perang Bungkul namanya tuh. Iya. Jadi waktu itu Ojar kan pejuang-pejuang dari Anjas Rapat Barat nih, kecuali parang nih nah jatuh bersama benderanya, baru kita menyerah. Artinya tetap bendera kita dinaikkan waktu itu. Setelah itu kan rupanya antaranya ada yang pengkhianat tadi kan laporan ke Banjarmasin. Ada sekitar tahu waktunya tuh bilang pulang lah ada apa dari tentara nyarang ke sini. Sekitar jam 10 hari Senin waktu itu kejadiannya. Jadi kan lah waktu dulu di muka tugunya anggaplah di muka rumah di pasar dulu, pasar Senin. Jadi kan ada tentara Nica datang, yang lain tuh lari sebertaan, lari ke dada lagi, takut tahanan. Ya oleh karena ada yang pengen melaporkan kayak kada setuju. Jadi yang lain habis semua barang-barang tuh ada di dalamnya setelah pasar kan. Lari seberatan orangnya tinggal hili barang. Jadi kan termasuk kakek kita nih Haji Amri berdua dagang waktu itu. Kejadiannya setelah itu sidingkan orang sudah habis dari pasar lah hitungannya kan sudah lari semua kan Belanda punya datang nih. Oh jadi kaki kami ini termasuk orang lulusan Darussalam lah waktu itu. Iya kan. Jadi kan naik sih Din dari halaman ke rumah mengambil air wudhu sini anak salat duha waktu itu kaki itu ternyata setelah mengambil wudhu anak bawa apa itu namanya tuh bebulang. Nah kain bebulang itu anak masang bulang waktu itu kalau dicaramein nih tubuh sini kan dada kayak kita nih kan dada. Nah jadi kan panuai bingung aja nih kan anak mau pulang nih kan nggak ada tahu apa saya nih maka cahaya di sami kada ada seikuan kada ada orangnya gambarnya kada ada. Bapak dai kan kuitan sidin tuh kan kuitan situ nah Haji Amnah tuh kuitan sidin. Kuitan oleh kakek kita nih. Bapak dai si Asinin kan kisahnya nih mak kenapa nih aku nih kini kan sedang anak-anak memasang sorban nih kan kada ada cahaya di ceramin. Nah, jadi arwah Datu tuh kan kami nyebut Datu lah. Diragap sidin ay anak sidin tadi Haji Amri tuh. Oh jadi Ojar Datu kan sabar ay menyambut arwah kai ini kan sabar aja mungkin ya setelah tuh ada mungkin tanda-tanda sudah kelainan kan. Yang lain udah lari waktu bulan itu. Setelah kejadian di pelukan sidin sorban pakai baju gamis kaki kita nih sholat duha ada los datang Belanda tuh yang lain yuk larian tapi ada yang seikung waktu itu di luarnya termasuk pejuang juga ya saat tertembak mungkin di sini gambarnya kada ada lah gambarnya sih kada ada nah tapi di makam situ ada angkarnya diris diris nah itu anunya tuh tertembak di rumah ini ya tertembaknya lah kakek kita Haji Amri. Waktu kejadian tertembak itu kakek kita tuh kan ada mau kan waktu dulu bubuhan ulama-ulama kan sampai ini kan pernah lah melihat urus sekumpul kan punya senjata pernah melihat di HP kan punya senjata orang itu senjata jadi mungkin diberi oleh kan anak dulu sini diadakan markas langsung tempat pengajian mengaji kan jadi semua itu kan bukan waktu itu kan bukan orang alim ini di intai buahnya lah bahasa kita kan iya kan jadi kan mau kada mau di dalam diri itu harus ada perisai lah itu kan senjata misalnya keris kan harus ada di pinggang temennya ada pistol nah waktu itu setelah itu kan ada mau ditembakkan
karena aja kisahnya. Ini ibu kita yang kisah lah, mengisahkan tuh. Jadi Ujar Sidin pas tembakan dalam, tembak ke sini mata dalam juga, kayak gitu nih tembak dalam. Dikira Belanda itulah ada orangnya di dalam nih, rumah ini dulu besar nih, rumah ini sampai ujung sana, ada nang belum nih seperti ini juga. Cuma sudah oleh karena jabuk, jadi ini jadi oleh direhab oleh pemerintah lagi yang ada. Nah, ini panjang rumah ini dulu. Jadi itu keluar. Pas sini ada kan. Jadi pesawat itu nah Belanda tuh naik, ya saat bertembak, baku tembak antara kaki kita tuh. Ya kejadiannya itu ada tukang belat itu. Nah, ya itu kejadiannya datu kita di situ, kaki kita di situ. Jadi kan Belanda di situ kena tembak. Jadi kan sudah kena tembak, kaki itu menembak juga. Dikiranya itu kan dulu lawang tuh bertutup sepanggal. Makanya lubang tuh kan banyak sebelah situ. Nah kan sebelah sana, lubangnya pada sebelah sini. Jadi kan pas Deno dikira mengintip, dikira Belanda ini banyak orangnya nang di dalam. Dia pakai nang senjata tuh dihentamnya dulu. Pas roboh kaki kita tuh rubuh, setelah rubuh letakannya dulu sampai rubuh tuh kaki kita tuh belum lagi, setelah tuh belum mati lah. Sampai kejadiannya di sini waktu sampai sini sampai Pak bantu sama Belanda tuh pas di tempat sini. Nah. Jadi rubuhnya Sidin tuh di sini, rubuh nang sudah meninggal ya, pas di sini. Nang karena peluruan banyak ya situ lah, pas di Gatiang tuh lah. Ya, nang karena tembakan nang banyak tuh. Jadi saat berdiri pulang Sidin tuh lah. Apa? Saat berdiri pulang Sidin tuh lah sampai ke muka situ. Ya sahabat jalan cuma masih buan Belanda tuh. Jadi setelah kaki kita tuh rubuh, jadi datangkannya meriam mesin, itu pas bandak di muka lawang tuh. Nah muka lawang meriam mesin, lu dihantamnya seberatan, ya nah sampai ke sini lubangnya, nah lubangnya nah sampai ke situ. Jadi sampai ujung sana nih, yang pelurunya oleh karena dikira orang di dalam banyak oleh nang Belanda tuh. Kayak doang tembak bahapal. Tembak bahapal, pas di tembak bahapal tuh pas ada 2 orang kena. Tambah sok ibu kita yang sana tuh, saya dapat timah oleh anak Haji Amri. Umur berapa sih? Sekitar umur 7 tahun. Ada datu kita tuh kena tembak juga, cuma di betis. Di belakang bersungkup di sini ada dulu ranjang. Jadi dari buah ranjang itu bersungkup pas oleh karena peluru kan menyebar, oleh karena pakai mesin ini sampai sini dilubangin loh, dipampani sini. Waktu ada anggota dewan dulu mempani ini, soalnya kan sudah jabukan sudah diganti. Nah, waktu dulu nih banyak bos lubang peluru sini. Sebelum diganti nih. Setelah itu bisa dibawa kan ibu kita dibawa oleh ibunya, kok suruhnya keluar oleh Belanda. Datu kita dibawanya keluar habis bertaat. Mayat kaki kita dibawanya keluar, itu dihantamnya pulang, hantamnya pakai Pak senjata itu nah, sampai meriam, sampai sebelah ujung sana tuh ada peluru tertancap dia di sini nah, di longkang nah, di ujung sana. Mungkin gini sudah delegan longkangnya. Setelah itu sudah turunan seberataan. Ini dulu belum bantu lagi nih, Pak, belum plafon. Jadi di bomnya dari sini. Kayak karnatkah baru itu kan itu ada lubang di situ nah, itu pas gugurnya bom. Nah, jadi dianggapnya rumah sini kada ada lagi oleh Belanda tuh. Jadi dia bawanya mayat keluar, rencana kaki tajannya dibawanya ke Pelangkaraya, rencananya ke Sampet. Setelah itu rupanya doa oleh, jadi kan mama kita tadi Haji Sida Fatimah lawan si datu kita Haji Amnah dikirimnya ke Banjarmasin untuk berobat ke rumah sakit Ulin. Sudah dikirimnya ke sana. Setelah jadi kan sambil berdoa nih datu kita nih, mudahan mayat-mayat
kaki ini jangan sampai dibawa ke Sampet. Rencananya punya ke Sampet. Begitu sampai sudah dinaikkan ke perahu buan Belanda tuh rupanya ada mau di antara seberta mungkin Belanda tuh lah diturunkannya lagi mayat tuh karena rencana pembulikannya dibawa buahnya kan ke Banjarmasin. Jadi ada tuh kita nih sampai mungkin ke Pasar Senin tuh ada situ parit. Nah jadi di Simbangan Jokong situ. Jadi berbuli ke sini, ane bang menghadiri anak sidin nama tuh, memang ditinggal oleh Belanda tuh. Jadi pas waktu malam juga kaki kita Haji Amiri dikuburkan di Pal 9. Ini asalnya di Pal 9 dikubur. Ini sudah ini jadi terlihat tulang jadi pindah ke sini lagi di makam sini. Nah itu loh untuk sementara cerita yang kita sampaikan. Yang selain silakan lagi ada yang tanya. Yang tadi Belanda lah. Ya Belanda, nikah. Itu dong pesan yang kita ingat benar lah. Itu juga yang aku ceritakan kepada adik-adik pengunjung dari Barsil bisa rajin kan, Batu Selatan. Pada intinya kita tuh jangan saling organisasi ini saling apa namanya tuh saling pengkhianat ya itu saling hianat mengkhianati akan itu perlu. Nah, itu yang petik sering ku utarakan kepada adik-adik yang datang ya kan kita tuh biar apa bagusnya organisasi lah kalau di antara kita rekan-rekan kita nih ada pengkhianat ya kalau kada danang bagusnya hancur terus kacau nah itu nang kita beri ambil anunya tuh nah intisari dalam kisah ya Allah. Sudah. Sudah. Itu sudah yang kami takutkan.